Selamat pagi, selamat bergabung di SMP Tegal Jaya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dalam pertemuan kita kali ini, bersama-sama kita akan membahas tentang wawasan Wiyata Mandala. Dalam materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Ibu Catherine, bersama dengan Ibu Ayu dan Bapak Ketut. Baik, langsung saja kita masuk pada materi inti. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Kita perhatikan bersama-sama apa yang akan diuraikan berkaitan dengan apa itu wawasan Wiyata Mandala dan untuk apa wawasan Wiyata Mandala. Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi ini kita akan lanjutkan ke materi wawasan Wiyata Mandala. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata. Yang pertama itu adalah wawasan. Kemudian yang berikutnya itu Wiyata. Kemudian yang terakhir adalah Mandala. Wawasan yang pertama ini artinya adalah pandangan. Kemudian Wiyata. Wiyata berasal dari bahasa Jawa yang artinya itu adalah pendidikan. Kemudian yang terakhir itu adalah Mandala, di mana Mandala di sini adalah berarti lingkungan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala adalah suatu cara pandang bahwa lingkungan sekolah merupakan kawasan penyelenggaraan pendidikan. Demikian arti dari wawasan Wiyata Mandala. Seperti yang sudah dijelaskan, wawasan Wiyata Mandala adalah suatu pandangan mengenai lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan yang dimaksud di sini adalah sekolah. Apa itu sekolah? Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang di dalamnya terdapat masyarakat belajar mengajar. Masyarakat belajar mengajar di sini yaitu antara peserta didik dan tenaga pendidikan. Apa fungsi dan tujuan dari sekolah tersebut? Tugas dan fungsi sekolah adalah untuk menyelenggarakan proses kegiatan pendidikan, di mana pelaksanaan ini dilaksanakan secara terencana, tertib, dan teratur, yang nantinya bertujuan untuk menghasilkan siswa terdidik, terampil, dan berwawasan. Menyambung penjelasan sebelumnya bahwa untuk menunjang proses belajar mengajar sudah seharusnya sekolah juga harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Demikian halnya SMP Tegal Jaya juga dituntut untuk memenuhi sarana dan prasarana belajar. Sarana yang harus ada untuk memfasilitasi proses belajar mengajar itu antara lain ruang belajar yang tertata rapi, kemudian ruang perpustakaan, berikutnya ruang laboratorium, ruang kesenian, fasilitas olahraga, ruang UKS, ruang bimbingan konseling, ruang kepala sekolah, ruang administrasi atau tata usaha, kemudian ruang guru yang cukup, ruang koperasi sekolah, ruang
kantin sekolah, ruang OSIS, kamar mandi atau WC, kemudian pagar sekolah, dan peta kelas serta program pendidikan sekolah. Berikutnya, sekolah juga harus memiliki tenaga edukatif yang berkepribadian dan terampil serta berwawasan luas. Berikutnya, sekolah juga harus memiliki lingkungan yang aman, bersih, tertib, tenang, dan sejuk. Sekolah juga harus mampu menjalin hubungan masyarakat agar tumbuh partisipasi, kerjasama, dan dukungan masyarakat sekitar. Berikutnya, sekolah juga harus mampu menciptakan hubungan harmonis secara timbal balik antara orang tua dan warga sekolah. Kemudian, sekolah harus mampu menciptakan disiplin para warga sekolah untuk mentaati segala tata tertib sekolah. Sekolah yang baik juga harus memiliki hubungan kekeluargaan para warga sekolah yang akrab dan harmonis. Kemudian menumbuhkan semangat peserta didik untuk maju, bekerja keras, dan belajar keras. Berikutnya, sekolah juga harus memiliki ketahanan sekolah yang menunjang wawasan Wiyata Mandala. Selamat bergabung bersama kami di SMP Tegal Jaya. Nah, kita berada di halaman SMP Tegal Jaya. Sekarang, kami akan menyampaikan fasilitas dan ruangan apa saja yang berada di area kita ini. Nah, yang pertama kita mempunyai ruang UKS. Ruang UKS kita ini terbagi menjadi 2 ruangan. Ada ruang khusus untuk putra dan ada ruang khusus untuk putri. Di setiap ruangan juga terdapat sebuah tempat tidur dan alat-alat yang memadai. Yang kedua, kita memiliki ruang bimbingan konseling atau yang kalian kenal dengan ruang BK. Nah, ruang BK ini bisa sangat berguna untuk kalian yang ingin menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar. Yang ketiga, kita mempunyai kantin. Yang keempat, kita punya ruang tabungan. Yang kelima, kita punya sanggar pramuka, di mana biasanya kita menyimpan alat-alat untuk kegiatan pramuka. Yang keenam, kita mempunyai halaman yang biasanya digunakan untuk olahraga, upacara, dan kegiatan lainnya. Di lantai 1 terdapat beberapa ruangan. Kita mulai dari yang paling timur. Ruang kepala sekolah, Selanjutnya ada ruang kurikulum, lalu ada ruang guru, kemudian ada ruang perpustakaan yang sudah menjadi perpustakaan digital, sehingga kita bisa lebih mudah dalam mencari informasi. lalu ada ruang OSIS, selanjutnya ada ruang tata usaha, Dan ada laboratorium IPA dan komputer yang masing-masing sudah dilengkapi dengan LCD. Nah, sekarang kita sedang berada di lantai 2 SMP Tegal Jaya. SMP Tegal Jaya juga masih memiliki lantai 3 loh. Tapi untuk saat ini, mari kita lihat-lihat dulu ruangan apa saja yang ada di lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat ruang musik yang terletak di paling barat. Kemudian ada ruang kelas yang sudah terbagi menjadi paralel A dan paralel B. Di setiap kelas juga sudah tersedia LCD. Sementara di lantai 3 terdapat ruang kelas untuk paralel C dan paralel D. Di setiap lantai juga sudah tersedia masing-masing toilet terpisah untuk siswa putra dan siswa putri. Nah, itulah sekilas tentang SMP Tegal Jaya.
Untuk itu, kami tunggu kedatangan kalian di SMP Tegal Jaya. Tetap bersemangat. Demikian anak-anak, uraian tentang wawasan Wiyata Mandala. Semoga bermanfaat bagi kalian semua sebagai bekal untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah kita yang baru. Dan selanjutnya, silakan kerjakan tugas berikut ini. Tugas dikerjakan di kertas. Silakan jawab dengan jelas dan kemudian tuliskan secara rapi di kertas yang sudah kalian siapkan. Kemudian dikumpulkan sesuai dengan instruksi dari panitia PLS. Demikian pemaparan tentang wawasan Wiyata Mandala. Sekian dan selamat bergabung bersama kami di SMP Tegal Jaya. Tetap bersemangat.